Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Renungan kita berjudul Jonathan si kura-kura legendaris. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tahukah Anda bahwa ada seekor kura-kura di bumi ini yang hampir menginjak usia 200 tahun? Adalah Jonathan, si kura-kura tertua di dunia yang telah menginjak usia 192 tahun di tahun 2024. Jonathan merupakan jenis kura-kura raksasa yang ditemukan di Kepulauan Seychelles dan kemudian dihadiahkan kepada Gubernur Pulau Saint Helena, William Gray Wilson, pada tahun 1882. Pada tahun 2022 lalu, Gubernur Pulau Saint Helena menetapkan tanggal lahir resmi Jonathan, yakni 4 Desember 1832. Jonathan sekarang memegang rekor Guinness World Record sebagai hewan darat tertua yang masih hidup. Sebagai manusia, usia hidup kita semua tidak mungkin mencapai 192 tahun seperti Jonathan. Usia kita hanyalah setengahnya dari usia Jonathan. Itu pun jika kita memiliki tubuh yang sehat. Karena banyak orang yang meninggal dunia di bawah usia 60 tahun. Pertanyaannya, bagaimanakah kita telah menjalani kehidupan selama hidup di dunia ini? Apakah kita sudah berhasil memaksimalkannya dengan menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kehidupan kita selama ini sudah berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita? Apakah kita selama ini sudah menjalani kehidupan yang produktif? Kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang tidak hanya dihabiskan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Tuhan dan orang lain. Saat kita mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan orang lain dan terus memuliakan nama Tuhan dalam segala hal, disitulah kehidupan kita menjadi berarti. Dalam hubungan dengan Tuhan, Paulus mengingatkan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, supaya kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berarti mendedikasikan setiap tindakan, pikiran, dan perbuatan untuk pelayanan kepada Tuhan. Itu adalah panggilan untuk menjalani kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan dan memisahkan diri dari pola-pola kehidupan dunia ini. Setiap tindakan kita sekalipun nampak biasa-biasa saja seperti halnya minum atau makan harus dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Kita harus menyadari bagaimana tindakan kita dapat mencerminkan iman kita dan memastikan bahwa tindakan tersebut menghormati Tuhan. Bahkan di dalam aktivitas sehari-hari seperti bekerja di kantor, kita dipanggil untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Karena itu, ketika kita menjalani kehidupan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, semua perbuatan kita terhadap sesama juga pasti akan penuh dengan ketulusan, sukacita, dan akhirnya memberkati banyak orang. Maksimalkanlah tahun-tahun kehidupan kita yang terbatas di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Hidup di dunia ini hanya sekali. Muliakanlah nama Tuhan dalam segala perbuatan kita dan jadilah berkat bagi semua orang. Kata-kata bijak. Hidup ini sangatlah singkat. Gunakanlah untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan namanya.
Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menggunakan hidupku dengan baik dan selalu memuliakan nama-Mu dalam setiap perbuatanku dan memberkati orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.